Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Gipari dengan NIM 121 123 11 0015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi lintas budaya, yaitu tentang geger budaya. Sebelumnya, saya izin menampilkan PPT yang sudah saya buat, komunikasi lintas budaya, geger budaya. Nah, bentar ya, Pak. Geger budaya atau culture shock adalah kondisi umum berupa disorientasi atau kecemasan yang muncul saat seseorang menghadapi lingkungan budaya asing. Fenomena ini bisa dialami siapa saja yang berpindah ke tempat baru seperti pelajar internasional, eh, pekerja imigran, atau bahkan wisatawan yang tinggal dalam jangka waktu lama. Memahami geger budaya sangat penting karena hal ini menjadi kunci untuk adaptasi yang lebih baik dan mencapai pengalaman lintas budaya yang positif. Nah, untuk culture shock ini saya pernah merasakan waktu saya SMP di pesantren, di mana saya belum pernah mendapatkan pendidikan pesantren, belum pernah hidup sendiri dan jauh dari orang tua dan belum pernah jauh dari orang tua. Untuk penyebab geger budaya, utamanya dipicu oleh perbedaan signifikan antara budaya asal dan budaya baru. Meliputi norma sosial, nilai, kebiasaan, serta gaya komunikasi. Semakin besar jurang perbedaan ini, semakin intens disorientasi dan tantangan adaptasi yang mungkin dirasakan. Lingkungan yang asing di mana segala terasa berbeda menjadi pemicu utama. Nah, untuk geger budaya. eh, Nah, untuk geger budaya ada beberapa tahapan. Geger budaya umumnya melewati beberapa tahapan, dimulai dengan honeymoon phase, di mana ada antusias awal terhadap budaya baru, kemudian beralih ke krisis fase, fase krisis, serta perbedaan saat perbedaan budaya memicu kecemasan dan kesulitan adaptasi. Setelah itu masuk ke recovery fase recovery di mana individu mulai menerima dan mengembangkan strategi coping. Puncaknya adalah adaptasi fase atau fase adaptasi. Ketika seseorang merasa nyaman sepenuhnya, penting juga penting juga geger budaya balik yang baik yang bisa terjadi saat kembali ke budaya asal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan geger budaya. Honeymoon fase atau fase honeymoon ini adalah tahap awal yang seringkali penuh dengan kegembiraan dan antusiasme. Segala sesuatu di lingkungan baru terasa menarik, eksotis, dan memukau, membuat pandangan terhadap budaya baru cenderung idealis dan positif. Nah, di fase ini, di 3 bulan pertama saya merasakan bahagia, senang, dan tertarik dikarenakan saya mendapatkan lingkungan baru, teman baru, dan pengalaman baru. Krisis fase atau fase krisis. Setelah euforia awal memudar, individu memasuki fase ini seringkali menjadi titik terberat dari geger budaya. Perbedaan budaya yang sebelumnya terlihat menarik, kini mulai terasa mengganggu, memicu perasaan cemas, kesepian, marah, atau iritabilitas akibat kesulitan beradaptasi. Ini adalah masa di mana kerinduan akan rumah dan budaya asal semakin intens. Nah, di fase ini, di 6 bulan saya berada di pesantren, mulai merasakan rindu rumah, mulai merasakan kesulitan dengan jadwal yang padat, menguris diri, menguris diri, dikarenakan saya belum pernah jauh dari orang tua dan belum pernah hidup sendiri dan mengurus diri sendiri ya dan mengurus diri sendiri dengan jadwal yang padat. Nah, untuk selanjutnya ada recovery. Pada tahap ini, individu mulai menerima dan memahami perbedaan budaya. Mereka tidak lagi merasa frustasi secara ekstrim, melainkan mulai mengembangkan strategi coping dan menemukan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Rasa percaya diri perlahan meningkat seiring kemampuan navigasi tantangan
secara tantangan. Nah, kalau untuk di fase ini, di fase di mana 1 tahun pertama saya di pesantren, di sini saya mulai membiasakan diri, tidak terlalu terlalu sering merasakan ingin pulang, rindu rumah, dan mulai sedikit demi sedikit bisa mengurus diri saya sendiri. Nah, untuk fase selanjutnya, fase adaptasi, ini adalah fase puncak di mana individu telah berhasil beradaptasi, di mana merasa nyaman di lingkungan baru, budaya baru. Seorang dapat berfungsi secara efektif dan bahkan mulai mengadopsi beberapa aspek dari budaya tersebut. Rasa percaya diri sangat tinggi dan individu merasa seimbang antara identitas budaya asal dan kemampuan untuk berintegrasi. Di fase ini, di mana saya sudah 2 tahun lebih di pesantren, saya mulai menikmati eh, lingkungan yang ada, budaya-budaya dari teman-teman, budaya-budaya dari teman saya, dan sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang padat yang ada di pesantren yang sebelumnya saya belum rasakan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semua ya?